Jemaat City of Love Church, bagaimana kabarnya? Salam sehat, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Saya mengucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah online City of Love Church. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, sama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari saya mau mengajak kita untuk memuliakan Tuhan kita. Sebab Dia layak ditinggikan, sebab Dia layak diagungkan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita bersorak, mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati nangkat pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tangan kita di hadapannya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik.
anugerahnya kekal selamanya. Thank you Jesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Oh, oh. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Haleluya, mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. For you are good Lord Jesus. Haleluya. Amin Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus bersekutu denganmu Tuhan. Diam di hadiratmu Tuhan Yesus. Jamah seluruh hidup kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Urapi kami Tuhan dengan minyak yang baru. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus. Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. I will worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mengadakan wajah-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the
kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wiryolukito. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Lord Jesus, we thank you for today, for your goodness. All our lives you have been faithful Tuhan. Kau begitu baik kepada kami. Thank you for your goodness that keeps running after us. Kami tahu pada hari ini kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan-Mu. Terus kami ucapkan syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk umat-Mu di tempat ini. We pray for health Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ada kuasa kesembuhan, your healing power Lord, turun atas mereka, sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan hubungan keluarga-keluarga Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah keluarga umat-Mu, ada sukacita, ada pemulihan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal di antara mereka. Kita terus berdoa untuk umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Kau yang sudah menyediakan yang terbaik untuk umat-umat-Mu. We continue to pray for our city and country Tuhan, untuk Jakarta dan Indonesia, dan untuk orang-orang yang sudah Kau percayakan, yang Kau chosen to govern Tuhan. Kami percaya ada roh takut akan Tuhan, dan mereka memimpin berdasarkan tuntunan Engkau. Ada shalom, ada damai sejahtera, ada persatuan di dalam bangsa ini. Bapak, kami terus juga berdoa untuk pastor kami, Pastor Timothy Abraham, gembala terbaik yang sudah Kau pilih, yang sudah Kau berikan kepada kami di tempat ini. Kami percaya terus Kau yang pakai dengan luar biasa. Keluarganya, Bu Evelyn, Isaac, Joanna, semuanya juga aman dalam perlindungan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Aruna Wiryolukito. Terima kasih untuk urapan dan hikmat daripada-Mu, dan untuk firman yang akan dibagikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dari GBI City of Love Jakarta. Senang sekali boleh kembali melayani di gereja saudara. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berhasil lepas berhasil tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang manis, cengkeram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkaulah perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Saya bersuka cita karena boleh kembali menyapa Bapak Ibu. Saya tidak bisa melihat Anda, tapi Anda bisa melihat saya, dan ini adalah bulan Agustus 2021, di mana dalam pertengahan nanti, di bulan ini, kita semua merayakan Dirgahayu RI, kemerdekaan Republik Indonesia. Saya percaya bahwa biarlah dalam kehidupan kita telah dimerdekakan oleh penebusan salib dari Tuhan Yesus, supaya engkau dan saya menjadi orang yang merdeka. Nah, saudara Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kita terus ada dalam hadirat Tuhan, kita terus ada dalam persekutuan. Jaga supaya api tetap menyala, hati kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Roma 8 ayat ke-28. HP-nya dipakai buat nonton Zoom, jadi Anda mungkin tidak bisa membuka Alkitab. Saya bacakan. Roma 8:28. Saya percaya kalau Anda pernah jadi Kristen mungkin 10 tahun, Anda pernah baca ayat ini 100 kali. Ya, ini ayat sering kali dibaca, dan apa yang saya sampaikan ini mungkin juga Anda bukan orang yang pertama kali mendengar ini. Kita berkata dalam Roma 8:28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita bersama saya, kebaikan. Kebaikan, yes, kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa Bapak Ibu yang baru mendengar pertama kali ayat ini? Hampir nggak ada ya. Nah, saudara Tuhan, ayat ini bagus sekali. Dan kalau kita membaca ayat ini bicara mengenai ada banyak hal yang tertulis di ayat ini yang sebetulnya merupakan setiap bagian kata adalah pesan yang luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu melihat dengan baik dikatakan, kita tahu sekarang. Cerita mengenai bahwa engkau dan saya itu adalah mendapat kepastian. Kita tahu sekarang. Now I know. Sekarang aku tahu. Artinya apa? Ada kepastian. Hidup ini Bapak Ibu, kalau kita melihat kiri kanan kanan, situasi hari-hari ini serba tidak pasti. Anda ada di dunia bisnis, Anda tahu yang namanya uncertainty. Bahwa yang namanya ketidakpastian itu pasti. Jadi ketidakpastian itu pasti terjadi. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita tahu sekarang ada kepastian dalam firman Tuhan. Setelah orang mulai mencari berbagai macam cara, mencari begitu banyak hal untuk dia bisa bertahan, at the end of the day, pada terakhir waktu nanti di ujung hari, kita tahu, Alkitab berkata bahwa hanya kerajaan sorga yang tak tergoncangkan. Alkitab berkata bahwa kita tahu sekarang ada kepastian mengenai kebenaran. Saya berdoa engkau dan saya tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bersama dengan kita. Ada sebuah kepastian. Alkitab berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, turut bekerja bicara mengenai sebuah kerjasama. Saudara Tuhan, ini nggak dikatakan bahwa Tuhan kerja sendiri, kita kerja sendiri itu digabung. Siapa di sini kalau yang bikin kopi itu adalah kopi masuk, gula masuk, susu masuk, lompat tali Bapak Ibu, gerojok air panas, kan nggak ada Bapak Ibu ya. Bikin kopi semuanya ditaruh di sebuah gelas, dikasih air panas, diaduk. Nah,
Kata bahwa ada turut bekerja, ini bicara mengenai ada dua belah pihak. Allah turut bekerja. Turut berarti ada pihak pertama yang sudah bekerja lebih dahulu. Bapak Ibu tolong bedakan cerita ini dengan keselamatan, karena kita tahu bahwa dalam keselamatan dimulai dengan yang namanya justifikasi. Engkau dan saya nggak bisa milih Tuhan Yesus. Tuhan yang pilih kita. Oleh karena itu, ceritanya beda sama yang ini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa turut bekerja, ada sebuah kerjasama di sana. Terus dikatakan adalah dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bicara ada dua hal, yaitu kebaikan dan kejahatan. Saya ulang Bapak Ibu jangan sampai salah. Kita berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah, kebenarannya, kepastiannya yang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Berarti ada pihak pertama yaitu kita yang lebih dulu melakukan sesuatu, Tuhan turut ikut dalam segala sesuatu bicara mengenai hal baik dan hal jahat. Bapak Ibu, banyak kita berpikir bahwa Tuhan berkarya menolong kita pada saat kita mengalami kebaikan. Tidak demikian. Alkitab mengatakan segala sesuatu, segala hal itu bicara hal yang baik dan yang buruk. Bagaimana saya bisa melihat Tuhan itu bekerja di tengah keburukan? Justru ini yang kita mau bahas pada hari ini. Yang suka judul khotbah, Anda bisa kasih nama khotbah sendiri. Enaknya dalam ibadah online, Anda bisa tulis khotbah atau judul yang Anda mau. Kita berkata bahwa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Berarti kalau untuk mendatangkan, ada sebuah master plan yang sudah jadi untuk mendatangkan mobil dari luar negeri. Itu mobil sudah dibuat di luar negeri. Contoh, kalau ada ibadah offline kan ada sering berkata, hari ini kita mendatangkan seorang hamba Tuhan, itu mendatangkan hamba Tuhan, tuh hamba Tuhan yang sudah jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Bukan hamba Tuhan yang masih harus ditambah-tambah lagi, ditambahin, jadi masih pelatihan, tidak. Mendatangkan itu artinya sesuatu yang sudah dibentuk, yang sudah dirakit, dari master plan sudah jadi. Alkitab berkata, dikatakan bahwa Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita melihat kata kebaikan ini luar biasa. Alkitab katakan di situ, pelan-pelan ya, ulang lagi, supaya Bapak Ibu enaknya kalau di YouTube Anda bisa rewind ke belakang 10 detik untuk diulang lagi. Kita tahu sekarang ada sebuah kepastian di sana. Bahwa, tahu apa, kepastian apa, bahwa Allah, kalau nyebutnya adalah, sudah pakai namanya adalah Allah, yang terkuat, yang terbesar, sumber dari semua sumber, saya percaya bahwa engkau dan saya mulai paham, ini bicara mengenai satu hal yang ilahi spiritual. Pelan-pelan yuk, teruskan. Turut bekerja, berarti ada sebuah kegiatan yang manusia lakukan, di mana Tuhan ikut di sana. Kalau kita membaca Alkitab, memang inisiatif dari Tuhan. Tetapi dalam banyak kasus, Alkitab juga mencatat, ada bagian di mana manusia bekerja dan Allah masuk ke sana. Apa yang saya sampaikan hari ini, tentu saja dasarnya adalah bicara mengenai sebuah pengudusan. Sanktifikasi. Kita tahu keselamatan, itu ada 3 tahap. Paling gampang diingatnya adalah 1 jalan, 2 sisi, 3 tahap. Nah, 3 tahap bicara mengenai justifikasi, pembenaran. Yang kedua adalah pengudusan, Inggrisnya sanctification. Tetapi yang terakhir bicara mengenai terkait dengan tubuh, yaitu adalah pemuliaan atau glorifikasi. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini bicara dalam tahap yang nomor 2, yaitu adalah pengudusan. Pada saat pembenaran, justifikasi, Bapak Ibu, perbuatan baik Anda, respon Anda, apa yang kau buat itu nggak penting Bapak Ibu. Karena apa? Alkitab berkata dengan jelas, kita nggak bisa milih Tuhan. Waktu kita nggak pernah berpikir apapun yang baik, Tuhan sudah memilih kita. Nah, di tahap ini, betul-betul adalah kasih karunia yang diterima melalui iman.
Tapi ingat baik, kita diminta untuk mengerjakan keselamatan. Dalam kitab Petrus dikatakan, hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan atas imanmu kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ditambahkan terus 7 hal ditambahkan di sana. Alkitab berkata, harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ada respon manusia. Nah, dalam tahap pengudusan, sanktifikasi Bapak Ibu, respon manusia menjadi sangat penting di sana. Nah, ayat ini berkata, turut bekerja waktu engkau sudah bergerak, Tuhan bekerja di sana. Sebabnya kenapa jadi seorang Kristen, engkau dan saya harus bergerak. Pak, ini kondisi begini, bergerak. Tempat paling aman dalam peperangan adalah bergerak. Teruskan Bapak Ibu. Dikatakan di sana, untuk dalam segala sesuatu. Jadi bekerja itu di dalam segala sesuatu. Baik itu hal yang kejahatan atau kebaikan. Hal yang buruk atau hal yang jelek. Hal yang mungkin di kepala kita masuk akal atau yang tidak masuk akal. Kata segala sesuatu membuat engkau dan saya Bapak Ibu tidak boleh membatasi Tuhan. Sampai sini Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Engkau dan saya tidak boleh membatasi Tuhan. Karena apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu Anda nggak bisa batasi. Hanya yang baik-baik, yang Anda paham, yang Anda ngerti, yang masuk di kepala kita, yang sesuai dengan budaya kita, tidak bisa Bapak Ibu. Segala sesuatu itu bicara mengenai semua hal, dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Ada semua. Dari yang paling mulia, bahkan yang sampai jahat, semuanya ada. Kita nggak bisa membatasi Allah, Bapak Ibu. Nah, kita berkata, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan itu sudah dirancang oleh Tuhan. Sudah diatur oleh Tuhan. Sudah dipasang oleh Tuhan. Sudah dibuat dalam sebuah, dimasukkan, disusun dengan baik dalam sebuah perangkat sistem, itu sudah jadi, dan kebaikan itu didatangkan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu pernah membaca yang namanya silsilah Tuhan Yesus yang ada di kitab Matius pasal 1. Anda lihat baik-baik berapa nama yang menjadi generasi leluhur-leluhur yang ada di atas Tuhan Yesus sebagai manusia. Di sana ada Rahab, seorang pelacur. Di sana juga ada yang namanya Ruth, perempuan Moab. Perempuan Moab. Moab itu adalah bangsa tumpas. Di situ ada seorang raja, Daud. Di situ juga ada yang namanya Salomo, seorang raja yang kemudian mundur daripada Tuhan dan baru berbalik di akhir masa usianya. Itu isinya campur-campur ada di sana. Dan ingat siapa yang menjadi suku yang dipilih? Yehuda. Anda bisa lihat kehidupan Yehuda seperti apa. Di situ Anda bisa melihat yang namanya adalah Maria, ibu Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, campur-campur jenis manusia dengan kelemahan dan kelebihannya semua ada dalam Matius pasal pertama, dan itu semua dirangkai, didatangkan sebagai satu kebaikan, yaitu lahirnya adalah Mesias. Sampai bisa tangkap Bapak Ibu? Ini yang luar biasa. Kita tahu sekarang ada sebuah kepastian bahwa Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, sedang bekerja, turut bekerja bersama dengan kita. Turut berarti ada pihak yang lain. Dalam segala sesuatu Anda nggak bisa kasih pembatasan di sana. Untuk mendatangkan di sana, itu bicara mengenai sesuatu master plan yang sudah ada, yang kemudian diberikan kepada kita, mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Luar biasa sekali. Mendatangkan kebaikan di sana. Yuk kita lihat teruskan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, berarti nggak untuk semua orang, Bapak Ibu. Ini kita harus tangkap baik-baik. Kenapa tadi saya cerita bahwa ini ada dalam lingkup yang namanya sanktifikasi. Bagi mereka yang mengasihi Dia, berarti tidak untuk semua orang.
Dari sini kita tahu bahwa ini nggak bicara keselamatan loh Bapak Ibu, karena ingat keselamatan itu tersedia bagi semua orang, di semua zaman, semua tersedia, yang percaya kepada penebusan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, tapi di sini katakan bahwa tadi firman Tuhan mengatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia itu berarti adalah sebuah karakteristik. Ada sebuah persyaratan di sana. Yang luar biasa dikatakan, yaitu siapa sih yang mengasihi? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Tuhan sebetulnya? Kalau kita ditanya, simple aja. Rencana Tuhan itu apa sih? Menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bapak Ibu, Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah rencana pertama kali, tapi rencana itu kemudian kita tahu Adam keluar dari sebuah perjanjian, lalu menurunlah degradasi, sampai kemudian orang Israel dipilih Tuhan dan kehilangan begitu banyak jalan. Satu hari Tuhan menuntun mereka kembali, sampai pada titik Tuhan Yesus lahir ke muka bumi. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya engkau dan saya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita tahu ini kebenaran. Kita tahu sekarang. Jadi di masa lalu Anda nggak tahu. Ya, pemahaman seperti ini berjalan dalam sebuah pemahaman setelah Anda terima keselamatan, engkau dan saya akan mulai memahami ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah yang maha besar, sumber dari segala sumber, sources, yang kalau disedot nggak pernah habis itu ya, sumber dari segala sumber, turut bekerja, berarti ada dua belah pihak perjanjian. Dalam segala sesuatu, sebab kenapa kita tidak perlu khawatir, di semua topik, di semua musim, di semua cuaca, di semua keadaan, di semua usia, di semua tingkat pendidikan, di belahan negara manapun, baik di udara, di bumi, ataupun di air, ini kayak angkatan perang ya, dikatakan segala sesuatu, di tempat yang paling genting, di tempat yang paling nyaman yang pernah ada, dengan jabatan apapun yang pernah ada, segala sesuatu bicara mengenai semua keragaman yang bisa disebut di bawah kolong langit ini. Untuk mendatangkan sesuatu yang sudah ada master plan-nya. Apa master plan-nya? Serupa dengan gambaran Tuhan. Master plan ini dibawa untuk kebaikan. Jadi walaupun Anda melihat ini gak bagus, ini kondisinya sepertinya korup, degradasi, kondisinya sepertinya tidak sempurna. Tapi kita berkata untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang dipegang tuh endingnya adalah sebuah kebaikan. Makanya seringkali kalau ada orang berkeluh dan bertanya, Pak, saya nggak kuat dengan ini semua. Saya akan berkata seperti apa yang Tuhan pernah bicara kepada Rasul Petrus pada malam di mana Petrus, Tuhan ingin mencuci kakinya. Petrus menolak dan Tuhan berkata, Simon, apa yang kulakukan sekarang, engkau mungkin belum mengerti. Tapi kelak engkau akan mengerti. Simak baik-baik. Kalau Anda mengalami sesuatu hari ini, Alkitab katakan, kita harus berdoa. Saya kalau mengalami sesuatu yang saya nggak paham, saya akan berkata, Tuhan, aku nggak tahu ini semua, tapi kelak, satu hari nanti, aku pasti tahu. Tahu apa? Tahu bahwa ini semua dirancang untuk kebaikan. Nah, disinilah kita bisa mengucap syukur, Bapak Ibu, karena semua yang kita dapatkan di muka bumi ini, kita bisa mengucap syukur karena kita tahu dan kita percaya tanpa kita punya hati berprasangka bahwa Tuhan itu curang. Tidak pernah. Karena kita tahu endingnya pasti kebaikan. Bapak Ibu, dan kita berkata, yaitu dikatakan kebaikannya nggak berhenti, Bapak Ibu. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti itu ada sebuah klausul, ada sebuah karakteristik syarat.
Dikatakan di sana bagi mereka yang mengasihi dia. Tidak semua orang, Bapak Ibu. Makanya jangan kaget kalau ada orang Kristen melihat dengan kacamata negatif sebuah peristiwa. Nggak sedikit loh Bapak Ibu, orang Kristen yang bunuh diri. Jepang dengan Korea Selatan tercatat sebagai negara Asia dengan tingkat bunuh diri yang cukup tinggi. Indonesia bagaimana Pak? Ya ada gitu ya. Tapi kalau saya bilang ini adalah orang Kristen. Kita tahu bahwa beberapa artis-artis K-pop yang kemudian bunuh diri, beberapa juga Kristen. Kok bisa Pak Kristen punya pola pikir seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka tidak mengasihi Tuhan sepenuh hati. Orang yang mengasihi Tuhan seperti apa? Dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah berlaku curang kepada dia. Nah, pola pikir ini penting Bapak Ibu. Kalau kita melihat sesuatu terjadi dan kita berpikir, Tuhan ini curang. Ini pasti gara-gara apa? Tuhan mau balas dendam sama saya. Ingat Ayub? Nah, Bapak Ibu, kita berkata, pada saat kita mengasihi Tuhan, siapa orang yang mengasihi Tuhan ini? Kita berkata, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam kehidupan kita sekalian di tempat ini. Untuk bisa mencapai ini sebuah kebaikan, saya ulang pelan-pelan ya, untuk bisa mencapai sebuah pemahaman soal kebaikan bahwa kita tahu ini kepastian, bahwa Allah sendiri, bukan malaikat, levelnya bukan malaikat ya, Allah sendiri ikut bekerja, berarti mendampingi kita dalam segala sesuatu yang kita bisa sebut, bahkan kita tidak bisa pikirkan, segala sesuatu, untuk mendatangkan sesuatu yang sudah jadi, yaitu adalah kebaikan. Dan ini berlaku tidak untuk semua orang, hanya bagi mereka yang mengasihi dia. Siapa itu? Orang yang telah dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dari cerita ini, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara kita bisa memandang situasi dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, kalau saya mencatat ya Bapak Ibu, yang seringkali membuat orang tidak masuk ke dalam sebuah cerita dalam, Pak, ayatnya cuma satu, Pak. Ya. Anda kenalan dengan saya hari ini, pendeta satu ayat, Bapak Ibu. Ya, satu ayat cukup, Bapak Ibu. Dalam kehidupan gini, kita harus tahu bahwa ada beberapa sarana, ada beberapa cara, ada beberapa media yang Tuhan gunakan, kan Tuhan turut bekerja kan, yang dipakai untuk membawa kita sesuai dengan rencana segambar dengan Kristus. Dan cara media yang dipakai oleh Tuhan, saya mencatat tidak banyak Bapak Ibu. Nah, kalau ada waktu yang panjang kita punya khotbah 2 jam, mungkin ada banyak cara. 3 saja Bapak Ibu, karena waktu. Yang pertama adalah, ada 3 hal yang Tuhan pakai dalam kehidupan ini, tanda kutip, yang tujuannya seperti Roma 8:28. Dan masalahnya, ciri khas dari 3 hal yang saya sebutkan ini, semuanya sifatnya adalah tak disangka-sangka. Ujuk-ujuk, cek orang Sunda teh, orang Sunda bilang ujuk-ujuk. Orang Jawa berkata sadet, saknyet. Tiba-tiba kata orang Indonesia dadakan, kata orang Betawi. Suddenly, kata orang Inggris. Nah, 3 hal yang dipakai, diizinkan Tuhan terjadi yang sifatnya mendadak. Yang pertama adalah datangnya, tibanya kesengsaraan, kesulitan, kesusahan. Apa tujuan ini? Supaya kita diajar percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan. Saya Tuhan, siapa sih Kristen yang gak pernah mengalami kesulitan, kesusahan, yang namanya kesengsaraan? Kalau itu bisa diprediksi, tentu saja kita akan membuat strategi untuk menurunkan dampaknya. Tapi kadang-kadang peristiwa-peristiwa ini datangnya tuh tiba-tiba. Karena tiba-tiba kita diajar untuk mengandalkan hanya Tuhan. Seperti hari-hari ini, kadang-kadang perubahan yang terjadi begitu cepat dan kita mengalami terkena dampak. Kita berkata, yuk kita buka. Firman Tuhan lagi. Bapak Ibu, yang satu ayat cuma yang judul utamanya, selebihnya panjang lebar Bapak Ibu. Biar kenyang Bapak Ibu, mumpung ini hari Minggu. Roma ke-5 ayat 3 dan 4. Roma ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
Karena kita tahu kepastiannya, kita tahu bicara mengenai sebuah pengenalan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita tahu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Berharap terus sama Tuhan. Nah, Alkitab berkata, kita bermegah dalam kesengsaraan. Bapak Ibu, hari-hari ini situasi kesengsaraan, kesulitan, kesusahan yang kita alami sebagai dampak yang terjadi di muka bumi ini, kadang-kadang membuat kita bisa melihat apakah kita jadi Kristen yang manja atau Kristen yang bermegah. Bisa bayangkan ya, bermegah dalam kesengsaraan. Unik juga, agak sedikit aneh ya kalau kita dengar. Tapi ini yang Tuhan buat. Kadang-kadang kita mengalami ini, tujuannya supaya kita belajar percaya kepada Dia. Nah, apa yang kita harus buat kalau kita mengalami ini? Tuhan mengajar kepada Musa, kita buka Bilangan 33, nah ini Bilangan 33, nah pasti Musa Bapak Ibu. Kita lihat 33 ayat yang kedua. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat persinggahan mereka dan perjalanan mereka, bla 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 bla. Musa menuliskan perjalanan dari persinggahan kepada persinggahan kepada persinggahan. Apa artinya sih? Catat baik. Ini bisa berarti dalam sebuah catatan hitam di atas putih, bisa juga diingat dalam diri kita. Setiap kali kita mengalami kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, catat itu baik. Bagaimana cara Tuhan melepaskan kita supaya kelak kalau kita mengalami lagi, banyak orang dulu sudah pernah mengalami sesuatu, dia berkemenangan, masalahnya selesai, dia mengucap syukur, dia pesta, dan dia lupa. Manusia itu punya sebuah kebiasaan, bawaan secara hidup manusia, bawaan manusia yang namanya lupa. Kalau sudah lupa, Bapak Ibu mau nyalakan siapa sudah? Catat baik-baik, dan pola mencatat ini adalah pola yang diturunkan berkali-kali oleh hamba-hamba Tuhan. Daud pernah dikejar oleh Saul, dan dia terjebak, dia mengambil jalan yang salah, dia terjebak di sebuah gunung dan jalannya buntu. Dan hari itu Saul sudah ada dekat Daud, dan kelihatannya Bapak Ibu, Saul itu ilmu silatnya tinggi. Jadi kalau dia mau bunuh Daud nggak perlu 2-3 jurus, 1 jurus juga cukup kali. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan lepaskan Daud dengan luar biasa. Di mana ada berita orang-orang Filistin menyerbu kota dan Saul harus pulang menyelamatkan kerajaannya. Ingat bahwa Saul itu lebih hatinya pro kepada kerajaannya ketimbang sama rajanya. Siapa rajanya? Ya Tuhan itu. Dan Daud kelak, tempat di mana Daud itu pernah hampir mati dan dia terluput, disebutlah tempat itu menjadi gunung batu keluputan, the rock of escape, Selah Hamah Lehot. Saya berdoa, setiap engkau dan saya punya Selah Hamah Lehot masing-masing dalam hidup kita. Tempat-tempat di mana Tuhan pernah membuat engkau terluput, ingat itu baik-baik, berikan sebuah tanda di sana. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus keempat. Mari ya, PLPB, biar tangannya terbiasa membuka Alkitab. 2 Korintus 4 ayat ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya nggak ngerti bagaimana pikiran orang-orang pada abad pertama termasuk Paulus bahwa kalau mengalami penderitaan, mereka mengatakan bahwa ini belum seberapa karena kami tahu bahwa ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar. Setiap ada kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, mereka melihat sebagai sebuah perkara yang kecil karena mereka berfokus kepada akhir. Gampang diucapkan, gampang dikotbahkan, sulit diterapkan. Tapi saya percaya kita akan bersama-sama belajar ini. Satu, yang pertama adalah kadang-kadang kita diizinkan peristiwa yang tiba-tiba terjadi tanpa kita pernah bersiap. Yaitu bahwa Tuhan izinkan kesulitan dalam kehidupan kita untuk kita belajar kepada Dia, percaya kepada Dia. Daud sudah lakukan, Musa lakukan, dan saya percaya Paulus sudah lakukan, dan kita juga hamba Tuhan yang akan melakukannya.
Yang pertama adalah mengizinkan kesusahan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan pencobaan. Ya, betul. Supaya kita belajar taat kepada Dia. Siapa sih orang Kristen nggak dicobai? Tuhan tidak pernah mencobai manusia ya Bapak Ibu ya. Tadi Bapak bilang, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi supaya kita belajar taat kepada Dia. Tapi Tuhan tidak membuat pencobaan. Pencobaan dibuat oleh dua. Yang pertama adalah kuasa gelap yang mencobai kita. Yang kedua adalah daging kita sendiri. Anda nggak bisa lari dari itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berkata dalam Matius keempat bahwa Roh Allah, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus kepada gurun untuk dicobai oleh iblis. Lah kalau Tuhan saja dicobai oleh iblis, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Saint Agustinus itu pernah memberikan sebuah konsep pemikiran. Ini menarik sekali. Kenapa sih Pak Tuhan Yesus perlu dicobai? Kan Dia Tuhan Pak. Ya ingat, hari itu Tuhan sebagai manusia. Jadi ada sebuah pandangan, mana yang betul Bapak Ibu, mana yang betul? Tuhan itu tidak bisa berdosa, non posse peccare, atau bisa tidak berdosa, posse non peccare. Ulang. Yang betul mana? Satu, Tuhan Yesus selama di muka bumi ya, tidak bisa berdosa. Tuhan Yesus selama di muka bumi tidak bisa berdosa. Bahasa kerennya adalah non posse peccare, atau yang kedua, bisa tidak berdosa. Posse non peccare. Yang betul yang mana? Anda boleh tebak. Nggak ada hadiahnya Bapak Ibu, namanya juga ibadah minggu. Anda pasti bilang, udahlah Pak, cepat kasih jawabannya saja Pak, sudah pusing saya mikir yang namanya bisnis sudah begini, masih suruh mikir lagi. Bapak Ibu, berpikir adalah cara yang terbaik supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Banyak orang Kristen nggak mau berpikir, harus berpikir. Karena Tuhan berikan kita akal budi. Yang betul yang nomor 2. Iya betul yang nomor 2. Jadi Tuhan Yesus selama di muka bumi itu yang betul adalah bisa tidak berdosa. Makanya dicobai. Saudara Tuhan, kekristenan yang kita tahu dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari Alkitab, dikatakan adalah kalau Tuhan itu mengizinkan kita sebagai umatnya untuk dicobai. Kalau kita ngalami ini, apa yang kita harus lakukan? Ya, saya sih membuka saja sebuah cerita dalam Filipi keempat. Filipi keempat ini menarik sekali karena ini adalah doa saya tiap pagi. Filipi keempat, saya bacakan ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau Anda mengalami pencobaan, pikirkan semua yang baik, sedap didengar, murni, kudus, yang patut dipikirkan, kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memfokuskan diri kepada hal-hal seperti itu. Jadi kalau mengalami pencobaan, gimana Pak? Ya ini. Kita berkata bahwa kalau Anda mengalami pencobaan, pengkhotbah juga mengajar kita bahwa 2 orang lebih baik daripada sendiri. Wah, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saya tahu ini banyak ada di pemberkatan pernikahan. Yuk buka yuk Bapak Ibu pengkhotbah. Kita belajar dari orang yang katanya paling pintar di muka bumi yang pernah hidup. Siapa dia? Shlomo. Yuk kita lihat firman Tuhan. Pengkhotbah yang keempat. Ayat ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tapi bagaimana seorang dapat jadi panas? Seorang diri saja bagaimana bisa jadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini seringkali jadi ayat untuk pernikahan dalam pemberkatan. Tapi saya percaya, kalau Anda mengalami pencobaan, cari seorang rekan, cari seorang mentor, cari seorang tutor, cari seorang senior untuk Anda bisa berdoa bersama.
Cari orang yang bisa sehati sama Anda. Banyak orang mencari orang yang tidak sehati. Makanya saya berikan tips, nyelip nih sedikit, nggak ada hubungannya sama khotbah hari ini. Kalau nyari pasangan, cari yang bisa sehati sama Anda. Bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan yang duniawi, segala hal, karena itu semuanya bisa lenyap. Cari yang bisa sehati dengan Anda untuk masuk dalam track rohani, perjalanan rohani Anda. Cari yang sehati. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Nah, saudara Tuhan, teruskan, yang lain dulu. Jadi yang pertama, apa sih yang membuat dadakan terjadi? Apa saja itu? Kesengsaraan. Yang kedua, pencobaan. Kenapa ini dibuat? Ya supaya kita belajar taat sama Tuhan. Yang pertama untuk belajar percaya, yang kedua untuk belajar taat. Tetapi kadang-kadang kita juga tahu bahwa Tuhan mengizinkan, ini yang agak sulit Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Tuhan mengizinkan kita kadang-kadang untuk mengalami sebuah pelanggaran atau kesalahan. Tujuannya untuk kita belajar mengampuni. Yes, betul. Saudara, kadang-kadang, kenapa sih Pak kita itu mengalami kegagalan? Kok Tuhan tega ya? Kenapa kita melihat beberapa kejadian hamba Tuhan mengalami gagal dalam hidupnya, kesalahan? Kenapa sih? Yes, salah satunya adalah supaya kita kelak bisa mengampuni orang yang punya kelemahan yang sama dengan kita pada saat itu. Ini yang disebut dengan nama belas kasihan. Sampai sini bisa nangkep Bapak Ibu ya. Tapi tolong jangan dimaknai secara negatif gitu ya. Kalau gitu saya berdosa terus aja Pak, supaya apa sih? Nanti saya bisa ngerti, memahami orang-orang yang pernah mengalami peristiwa seperti ini. Nah itu pembenaran diri sendiri Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesulitan, kesusahan, kesengsaraan supaya kita belajar percaya kepada Dia. Yang kedua adalah pencobaan supaya kita belajar taat kepada Dia. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah kesalahan, pelanggaran terjadi supaya kita belajar mengampuni. Ya. Anda tahu bagaimana Yusuf belajar dalam banyak hal? Yusuf waktu dididik oleh Tuhan, dia pengen banget mempercepat proses. Dia kasih pesan sama juru minuman. Nanti kalau kamu sudah ngadep raja, sama juru roti. Kalau kamu ngadep raja, kan mati juru rotinya. Jangan lupa nanti namaku dipromosi depan raja ya, supaya aku bisa lepas dari masalahku. Berapa banyak sih orang kadang-kadang pengen namanya dipromosi, dipercepat promosinya supaya dia bisa lepas dari masalah pribadi. Saya mau beritahu, dan Yusuf perlu menunggu cukup lama untuk itu. Sampai dia kehilangan minat dalam bentuk promosinya, baru Tuhan bisa tolong. Kadang-kadang banyak orang mencari promosi dari manusia. Dan saya harus beritahu Bapak Ibu, seringkali kita juga terjebak ke sana pada saat kita masuk dalam dunia digital. Nah ini kita harus waspadai kadang-kadang. Hati-hati, karena biarlah tangan Tuhan sendiri yang melakukannya. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Yusuf di Mesir, dia belajar untuk mengampuni. Dan dia berkata bahwa, yuk kita buka sebentar, Kejadian 50. Saya akan selesai di sini. Kejadian 50, ayat yang ke-20. Memang kamu, kakak-kakak Yusuf, telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu dari sini ketahuan bahwa kadang-kadang kalau terjadi sebuah reka-reka jahat yang membuat kita mungkin mengalami jatuh atau sebuah kesalahan, tapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala kebaikan untuk mendatangkan, berarti reka-reka itu kemudian diubah, dibentuk ulang menjadi sebuah kebaikan, bahkan kebaikan untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar bisa hidup. Bukan satu orang Bapak Ibu, satu bangsa yang besar. Nah, tiga hal ini datangnya adalah tiba-tiba. Kita tahu bahwa firman Tuhan kita bersalah dalam banyak hal. Yakobus 3 ayat 2 berkata bahwa manusia itu bersalah dalam banyak hal. Tapi salah satu itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita, untuk kita mengampuni. Taat, percaya, dan mengampuni. Roma 8:28 berkata bahwa kita tahu sekarang ada kepastian bahwa
Allah turut bekerja. Gak sendirian loh Bapak Ibu, ada Allah yang turut bekerja dalam segala hal, baik buruk, setengah buruk, untuk mendatangkan sesuatu yang sudah ada patternnya, kebaikan. Bagi, nggak semua orang ya, mereka yang mengasihi, yaitu yang terpanggil dengan rencana Tuhan. Artinya orang yang mau hidupnya ada sebuah keinginan, ada sebuah respon, saya katakan bahwa ini adalah sanktifikasi. Respon, tahapnya pengudusan, bukan pembenaran ini. Pengudusan supaya kita merespon. Dan orang yang merespon inilah orang yang kelak disebut dengan nama orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, ending dari ini semua adalah pemuliaan tubuh atau glorifikasi. Bahasa kerennya, rapture. Sampai sana Bapak Ibu bisa dapat ya. Saya tidak akan berpanjang lagi. Saya percaya biarlah hari Minggu ini Anda punya hati yang bersukacita, bergembira, sejahtera, dan bersamanya keluarga tetap memuji nama Tuhan. Mari puji Tuhan lebih lagi, mari senangkan Tuhan lebih lagi, mari hidup kita semakin semangat. Karena apapun yang terjadi, semua yang terjadi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Supaya engkau dan saya tetap jadi umat yang punya sebuah panggilan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan saya berdoa, engkau dan saya kuat terus hari-hari ini, karena tugas dari Tuhan harus selesai. Jadilah orang-orang yang melakukan amanat agung. Karena Tuhan berjanji, siapa melakukan amanat agung, aku akan sertai dia senantiasa sampai akhir zaman. Dan saya berdoa, penyertaan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup Anda dan saya, karena kita terlibat dalam amanat agung. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah kami boleh alami sampai hari ini. Terima kasih kami boleh diberikan mata yang memandang bahwa semua yang Tuhan buat mendatangkan sebuah rangkaian sudah disediakan, master plan dari awal, kebaikan dalam kehidupan kami ke depan. Berkati berlimpah-limpah jemaatmu yang menonton ibadah pada hari ini maupun siaran tundanya nanti ke depan. Berkati setiap keluarga, terus buat hati kami tidak pernah tenang, karena kami adalah pelaksana dari amanat agung Tuhan. Karena kami kelak akan memerintah bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang berlimpah boleh kami alami, dan Roh Kudus yang manis terus mengajar kami hari demi hari, waktu demi waktu, untuk kami semakin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, Engkau Tuhan bisa menjawab doa-doa kami, melebihi melampaui apa yang kami bisa ucapkan dan apa yang kami bisa naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aruna Wiryo Lukito atas pelayanannya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak selalu. Mari Bapak Ibu, waktunya sama-sama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, dan bersyukur juga untuk firman-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Salam sehat, sampai jumpa di minggu depan. Immanuel. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan bermain bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bahkan dikasihi Tuhan,
Katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan salam sehat selalu. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa-Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong.
Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.